Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali anak-anakku. Masih ingatkah kalian materi minggu lalu? Minggu lalu kita telah menonton kebiasaan yang suku Baduy lakukan. Suku Baduy merupakan salah satu suku dari 1340 suku yang ada di Indonesia. Mengapa suku di Indonesia bisa sangat banyak? Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian keberagaman dan faktor-faktor pembentuk keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal apa saja? Yaitu dalam hal suku, budaya, ras, agama, kepercayaan, antar golongan, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke sub A, yaitu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak strategis Indonesia. Coba kalian amati letak geografis Indonesia. Bukankah sangat indah negara Indonesia ini? Lihatlah, di sini ada benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua Amerika, benua Australia, dan juga ada Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Di sini, di sekitar Khatulistiwa, ada negara dengan banyak pulau-pulau kecil yang tersebar sangat indah. Inilah negara Indonesia. Jadi, secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Dan juga terletak di antara dua benua, benua Asia dan juga benua Australia. Karena letak yang strategis tersebut mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Atau sering dikenal dengan jalur sutra, melewati Indonesia tepatnya di Selat Malaka. Jalur sutra adalah jalur perdagangan internasional kuno dari peradaban Cina yang menghubungkan wilayah barat dan timur. Jalur tersebut mempertemukan pedagang dari barat dan timur untuk melakukan aktivitas perdagangan. Jalur ini menjadi tonggak awal bertemunya peradaban-peradaban maju yang hidup pada zaman tersebut. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, tapi juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, kemudian menetap di Indonesia, mengakibatkan kemajemukan dalam hal ras, agama, bahasa. Jadi bisa dikatakan berdasarkan faktor letak strategis Indonesia mengalami kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Yang selanjutnya, kondisi negara kepulauan Indonesia. Jumlah pulau di Indonesia berdasarkan data 2019 yaitu 17.491. Pulau yang berpenghuni sekitar 30-35%, yaitu sekitar 6 ribuan pulau. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antara masyarakat dari pulau satu dengan pulau yang lainnya. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing.
kondisi kepulauan Indonesia menyebabkan keberagaman suku, bahasa, budaya. Selanjutnya, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, daerah padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Perbedaan kondisi alam menyebabkan kemajemukan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Contohnya, dalam hal bentuk rumah, misalkan, secara umum rumah di Kalimantan berbentuk rumah panggung. Alasannya adalah karena masyarakat Kalimantan dahulu lebih banyak tinggal di sekitar hutan. Rumah dibuat hierarki seperti panggung dengan tujuan agar terhindar dari gangguan binatang buas dan juga banjir. Rumah panggung diturunkan dari generasi ke generasi di Kalimantan. Pada perkembangannya, bentuk tersebut pun mendukung aktivitas masyarakat, di mana bagian bawah rumah panggung lazim digunakan sebagai tempat memelihara ternak, tempat berteduh, tempat mengadakan pertemuan, tempat berkumpul keluarga, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu contoh pada mata pencaharian, misalkan di pantai, banyak warga yang bermata pencaharian nelayan, pariwisata, petani garam, sedangkan di gunung atau pegunungan, mata pencahariannya pariwisata, penambang pasir dan batu. Kalau di dataran rendah, mata pencahariannya pertanian, industri peternakan, dan yang di dataran tinggi, mata pencahariannya pertanian, perkebunan, peternakan. Selanjutnya makanan pokok. Di situ ada tiwul dari tepung jagung di Pacitan, ada papeda dari sagu di Maluku dan Papua, dan juga ada nasi yang hampir seluruh daerah di Indonesia mengkonsumsinya. Dan makanan pokok ini dipengaruhi oleh tanaman yang dapat tumbuh di daerah tersebut. Faktor selanjutnya yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Ini adalah alat transportasi zaman dahulu dan juga ini yang sekarang. Ini juga ada alat komunikasi dari dulu dan juga sekarang. Komunikasi dan transportasi yang lebih lengkap akan membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lainnya. Hal ini akan mengakibatkan keberagamannya sedikit. Kemudian, komunikasi dan transportasi terbatas, masyarakat akan sulit berhubungan dengan masyarakat yang lainnya, sehingga menyebabkan keberagaman banyak. Contohnya, dalam hal keberagaman bahasa. Ini adalah grafik persebaran bahasa di Indonesia berdasarkan wilayah pulau. Coba bandingkan jumlah bahasa di Papua dengan Pulau Jawa. Meskipun di Jawa penduduknya paling banyak, tapi jumlah bahasa yang digunakan sedikit karena faktor transportasi dan alat komunikasi yang lebih kompleks. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat. Sedangkan di Papua, sarana transportasi dan komunikasi yang terbatas menyebabkan keberagaman bahasa yang digunakan. Masing-masing daerah di lingkup kecil di Papua memiliki bahasa daerah sendiri-sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan, ada juga masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri seperti masyarakat pedalaman. Jadi itulah faktor-faktor pembentuk keberagaman. Apa saja tadi? Yang pertama ada faktor letak geografis wilayah Indonesia, yang kedua kondisi negara kepulauan, yang ketiga perbedaan kondisi alam, yang keempat keadaan transportasi dan komunikasi, yang kelima
penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Setelah ini, silahkan membuka Open Learning. Akan ada tugas untuk kalian. Sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.